Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Raditya Akbar. Kali ini saya akan memaparkan terkait proposal skripsi yang saya ajukan tentang implementasi kebijakan penanganan COVID-19 terhadap strategi capaian tugas kepolisian Divisi Hubungan Internasional di Markas Besar Polisi Republik Indonesia. Studi kasus maklumat Kapolri nomor MAK-2-3 tahun 2020. Selanjutnya ada daftar isi, yang dimana bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 itu metodologi penelitian. Bab pertama, latar belakang situasi pandemi COVID sendiri yang menjadi permasalahan kali ini di setiap negara, khususnya di Indonesia sendiri. Dari setiap pemerintah, masing-masing negara terus berusaha menanggulangi kondisi ini dengan menghadirkan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan pencegahan penyebaran COVID-19, yang dimana kebijakan tersebut secara umum berbentuk pembatasan aktivitas masyarakat. Dengan melihat kondisi tersebut, terdapat sekelompok orang yang dimana ditugaskan pada masa pandemi ini, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Berkaitan dengan Undang-Undang Tahun 2002 tentang Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengayom, pelayanan, dan memberikan perlindungan serta penegakan hukum bagi kebijakan yang pemerintah buat, selama pandemi, kepolisian dituntut untuk melaksanakan tugasnya. Dan selama pandemi juga, kepolisian turut merasakan dampak negatif yang ditimbulkan, salah satunya pada Divisi Hubungan Internasional Polri, yang dimana pada situasi ini tugas dan capaiannya menjadi tidak maksimal dan relevan dengan perkembangannya. Berdasarkan hasil laporan kinerja tahun anggaran 2020, Divisi Hubungan Internasional sendiri terdapat beberapa sasaran strategi yang tidak tercapai pada tahun tersebut. Ketidakberhasilan pencapaian tugas tersebut dikhawatirkan menyebabkan ketidaksesuaian dari fungsi Divisi Hubungan Internasional tersebut. Dengan melihat kondisi saat ini, di mana kepolisian harus tetap menjalankan tugasnya di dalam maupun di luar ruangan, hal ini akan dikhawatirkan akan berakibatkan pada kesehatan para anggota. Namun, melihat kondisi tersebut, maka Kapolri mengeluarkan maklumat nomor 2/3 tahun 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Dengan maklumat Kapolri yang dikeluarkan ini, khususnya diterapkan pada Divisi Hubungan Internasional, yang dimana menyelenggarakan fungsinya dengan maksimal, maka dibutuhkan strategi baru untuk mencapai target yang diharapkan. Selain itu, perubahan kondisi juga menyebabkan keharusan dalam perubahan indikator dari kinerja yang relevan, sehingga membutuhkan strategi baru yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini. Dilihat dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan sebuah masalah, yaitu bagaimana implementasi maklumat Kapolri dalam strategi pencapaian tugas Divisi Hubungan Internasional. Ya, adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dari maklumat Kapolri dalam strategi pencapaian tugas Divisi Hubungan Internasional. Selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih luas bagi pembaca sebagai bahan referensi atau sebagai bahan pembanding. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan masukan serta pertimbangan bagi pihak terkait, serta pengetahuan peneliti tentang pengaruh implementasi kebijakan yang berkaitan dengan strategi capaian tugas bagi para anggota kepolisian. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Berdasarkan masalah yang diangkat, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu, yaitu persepsi karyawan terhadap ketersediaan fasilitas dan sarana penanganan COVID-19 di tempat kerja berhubungan dengan kepatuhan protokol kesehatan tahun 2021. Penelitian pertama ini berfokuskan pada ketersediaan fasilitas penunjang dalam penanganan COVID-19 yang disediakan oleh pihak perusahaan. Lalu penelitian kedua yaitu implementasi kebijakan program Kartu Prakerja di tengah pandemi COVID-19 tahun 2020. Penelitian kedua ini difokuskan kepada implementasi kebijakan program Kartu Prakerja di tengah pandemi. Di sini peneliti membahas pada implementasi program tersebut. Selanjutnya kerangka teori.
Adapun kerangka teori yang peneliti ambil yaitu tentang implementasi kebijakan. Dari sekian banyak teori implementasi kebijakan, peneliti menggunakan teori Edward III, yang di mana implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 komponen, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Karena dalam sebuah capaian tugas biasanya melibatkan komponen-komponen tersebut sebagai pelaksana maupun pendukung. Selanjutnya ada isi dari maklumat Kapolri itu sendiri. Di sini peneliti mengambil inti dari poin kedua maklumat Kapolri sendiri. Yang pertama, tidak mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang serta menyebabkan kerumunan. Yang kedua yaitu tetap tenang dan tidak panik, selalu mengikuti informasi atau imbauan dari pemerintah. Yang ketiga, apabila ada keadaan mendesak dan harus melibatkan orang banyak, tetap mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Yang keempat, tidak melakukan pembelian atau menimbun kebutuhan bahan pokok. Yang kelima, tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber yang tidak jelas dan akan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan yang keenam, apabila ada informasi yang tidak jelas, dapat menghubungi kepolisian setempat. Kerangka pemikiran dari penelitian tersebut itu permasalahan adanya penurunan terhadap capaian tugas divisi hubungan internasional. Yang kedua ada maklumat Kapolri, dan yang ketiga ada implementasi kebijakan publik menurut Edward III, dan yang terakhir hasilnya yaitu strategi pencapaian tugas divisi hubungan internasional Polri. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang peneliti ambil yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri ialah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Selanjutnya yaitu ada penentuan informan. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi 3, yaitu informan kunci, utama, dan informan pendukung. Dalam penelitian ini, informan kuncinya adalah kepala bagian, informan utamanya adalah kepala subbagian, dan penata urusan bagian. Selanjutnya, informan pendukungnya yaitu kepala divisi, sekretaris NCB, kepala biro, dan kepala urusan administrasi bagian. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Penelitian kali ini akan menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara sendiri terdapat 3 macam, yaitu wawancara sistematik, terarah, dan wawancara diskusi kelompok terbuka. Peneliti akan memilih wawancara sistematik, yaitu adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara secara tertulis tentang materi pertanyaan yang akan digunakan untuk memperoleh informasi. Selanjutnya ada teknik observasi. Teknik observasi sendiri ada beberapa macam, yaitu observasi berstruktur, tidak berstruktur, eksperimental, partisipasi, dan observasi kelompok. Observasi yang akan digunakan yaitu observasi terstruktur, yaitu di mana peneliti harus mengetahui berbagai aspek yang relevan dengan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada teknik dokumentasi, yaitu teknik yang mengumpulkan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, serta hal lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu ada sumber data. Sumber data dari penelitian ini ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan yang ditujukan kepada anggota kepolisian yang bertugas di markas besar Polri, khususnya pada Divisi Hubungan Internasional. Data sekunder diperoleh dari website Divisi Hubungan Internasional, serta laporan kinerja dari Divisi Hubungan Internasional itu sendiri. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam penelitian kali ini, teknik analisis datanya ada 3, yaitu data reduction, data display, dan conclusion verification. Reduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang berarti, setelah itu dicari tema serta polanya. Yang kedua, data display. Penyajian data merupakan sesuatu metode penyajian informasi untuk mempermudah dalam proses riset serta proses menarik kesimpulan.
Penarikan kesimpulan ataupun verifikasi dicoba pada saat proses pengumpulan informasi berakhir. Setelah itu dicoba verifikasi dengan metode memandang serta mempertanyakan kembali. Selanjutnya ada lokasi dan jadwal penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober dan November. Lokasi penelitiannya ada di Markas Besar Polisi Republik Indonesia, Jakarta Selatan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Berikut tadi adalah paparan tentang proposal skripsi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.